menyerang pribadi kita harus break terlebih dahulu. Abang-abang. Oke, jadi memang dalam Oke, baik, abang-abang kita teaser terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan kembali. Silakan dijawab. Oh iya, ini perdebatannya jadi masuk ke persoalan elektabilitas Jokowi dan Prabowo ya. Saya katakan begini ya, di Indonesia itu ada 3 realitas. Pertama itu realitas survei. Kalau realitas survei sampai per hari ini memang Pak Jokowi itu yang menang. Yang kedua ada namanya realitas media sosial. Ini Pak Prabowo menang. Yang ketiga realitas lapangan. Ini malahan Pak Prabowo malahan lebih menang besar. Karena setiap acaranya Pak Prabowo itu kan memang ramai orang hadir kan dibanding misalnya acara-acara Pak Jokowi kan begitu. Benar Bang Aryan. Yang mana? Katanya acara Prabowo lebih ramai daripada acara Jokowi. Saya teruskan dulu sebelum ke Dian. Saya ingin masuk ke persoalan realitas survei di mana Prabowo kalah kan begitu. Yang saya pahami itu ya, nanti coba panggil luruskan begitu. Underground itu ya tidak pernah bisa secara sempurna dipotret oleh survei. Yang kedua dalam political behavior ada namanya mood. Mood pemilih. Mood pemilih hari ini memang ingin ganti presiden. Itu moodnya. Bahkan angkanya kemarin di survei terakhir itu yang ingin ganti presiden itu 42, yang tidak ingin itu 41. Artinya mood ganti presiden itu cukup besar. Itu makanya perkeadaan saat ini oke lah, biarlah kemudian Adian dan teman-teman di TKN sana membawa survei-survei itu dalam mimpinya lah. Itu nanti kita lihatlah hasilnya tanggal 17 April. Siapa kemudian yang akan dipilih publik untuk kemudian menjadi presiden RI kita di 2019 sampai 2024. Itu aja saya kira. Ya kalau tadi pendekatan survei ya, memang memforecast survei ini kan kita bukan meneliti cacing, tapi meneliti perilaku manusia. Dan dia bergeser bisa juga tergantung cuaca juga. Kondisi strong voters dan swing voters juga mempengaruhi. Jadi memotret in zoom grassroots basis bawah. Itu juga terjadi pergeseran-pergeseran tergantung isu yang dimainkan, personal branding, bagaimana mereka meyakinkan pemilih. Jadi artinya ada 3 kesimpulan bisa di situ bahwa Pilpres masih kompetitif, bahwa Pilpres masih dinamis dan siapapun bisa menjadi pemenang gitu. Karena apa? Karena memotret manusia itu beda dengan memotret ilmu-ilmu MIPA, ilmu-ilmu sosial, fisika itu beda sekali. Jadi ada daya kejut, ada mungkin-mungkinan. Tetapi sebetulnya ini hanya untuk langkah menjadi mapping elektoral awal, strategi saja untuk masuk ke kantong-kantong suara, melakukan penetrasi, melakukan mobile campaign, melakukan istilahnya canvassing ya, direct selling lah namanya, kemudian mereka membuat relawan terlatih, pasukan udara, laut, darat itu mereka menjadi strategi mereka. Kalau dari 3 yang disampaikan tadi tentang survei, tentang sosial media dan fakta-fakta lapangan, gampang menjelaskannya. Dari ketiga hal itu yang paling memiliki kekuatan keilmiahan survei satu. Sosial media itu kita bisa buat ribuan akun. Itu tidak akan menjadi alat ukur. Fakta lapangan ini berbeda. Kalau Jokowi cenderung mendatangi sekian banyak orang, bukan minta didatangi sekian banyak orang. Artinya persoalan pola dia memang belusukan dari dulu. Dari dulu juga dia tidak pernah menginginkan keramaian sekian banyak orang. Walaupun secara kemampuan mungkin bisa saja. Tapi tidak pernah dia lakukan. Satu kali aja dibuktikan dia. Sebentar, maksudnya. Nah yang harus kita bicarakan di sini adalah bukan bagaimana rasa kita terhadap fakta lapangan, bukan bagaimana rasa kita terhadap sosial media, tapi bagaimana kemudian secara keilmiahan itu bisa dipertanggungjawabkan. Satu-satunya bisa dipertanggungjawabkan adalah survei. Survei mungkin salah, makanya selalu ditaruh angka tertentu, margin errornya sekian ke atas, sekian ke bawah masih memungkinkan, fleksibilitasnya di situ. Tapi kalau misalnya kemudian kita bilang, oke lah, margin errornya membuat kalkulasinya berkurang suara Jokowi, tetap saja kita unggul 17%. Ya, begini. Nah, dalam waktu 47 hari, bagaimana caranya mengejar ini? Ada banyak contoh, Jawa Barat meningkat tiba-tiba waktu pilkada. Jawa Barat, kita bicara Indonesia kok. Oke, Bang Jansen silakan. Itu makanya saya katakan tadi, silahkan ya realitas survei tadi itu dibawa dalam mimpi, bahkan dalam tidurnya teman-teman Adian di TKN sana. Begitu saya katakan tadi. Kita lihat saja dari hasil akhirnya di tanggal 17, ketimbang kemudian kita berdebat terkait persoalan survei. Yang kedua, hari ini memang abad teknologi. Tidak bisa kemudian kita menafikan itu realitas di media sosial. Karena apa yang terjadi di media sosial itu yang sering mengalir ke bawah. Termasuk apa kejadian di bawah, itulah yang kemudian diangkat di media sosial, kan begitu dia.
Persoalan kemudian ada akun yang ditukang-tukangan, yang ditambah-tambahi, yang mungkin kelompok Adian ini yang paling paham itu. Itu dia. Saya tidak pernah mengeluarkan narasi itu. Berarti kan mereka pernah kan melakukan misalnya buat akun-akun palsu dan segala macam kan begitu kalau dia. faktanya yang ketangkap terus soal hoax itu dari sebelah kalian, bukan dari kita. Hoax yang Artinya mana? gini, bicaralah kemudian berdasarkan fakta. Bukan. Ayo kita data berapa banyak yang ditangkap karena menyebarkan cerita-cerita hoax. Pertama, karena akun-akun palsu. Kedua, ya dari kalian. Nggak, kasih contoh satu Nggak aja. banyak. Yang Mana akun palsu yang ditangkap karena hoax? Satu aja coba kasih contoh. Salah satunya misalnya yang Apa? menyebarkan hoax itu, yang menyebarkan mana? hoax yang sudah ketangkap, yang 3 perempuan kemarin. Itu jelas bukan dari akun. Ini kan tadi kita bicara media Loh, sosial. Bagaimana? disebarkannya melalui sosial media. Itu. Artinya dia punya akun itu menyebarkan hoax, kan begitu. Kita tadi nah, kan berdebat jelas terkait bahwa persoalan dia sudah media ditangkap sosial. juga. Dari Adian kelompok ini mana? bicara mengenai realitas lapangan. Dari kelompok mana? Dari kelompok kalian. Masih kurang apa? Tiga-tiganya sekarang sudah jadi tersangka, ancaman hukumnya bisa 6 tahun penjara. Kurang apa lagi gitu loh. Bagaimana kita mau membantah fakta hukum dan fakta-fakta seperti ini lainnya? Gimana ceritanya? Sudah jelas kok. Bisa saya jawab? Silakan. Mereka mengangkat peristiwa itu melalui media sosial. Dia punya akun. Akun itu penyebar hoax, ketangkap. 3 orang. Jelas. Bisa saya Dari jawab kelompok ini? mana? Kelompok kalian. Oke, Bang Jansen loh. silakan. Bukan, Jadi cara- siapa yang kemudian bukan. menyebarkan hoax? Ya Apa? kalian lah. Gimana faktanya sudah Cara ada kok. berpikir Adian ini harus diluruskan. Dia tadi mengatakan akun-akun palsu di media sosial. Tiba-tiba kemudian dia Bukan. mengambil contoh ya 3 emak-emak yang itu adalah realitas lapangan kan begitu dia. Akun-akun bisa direkayasa Yang sehingga kutanya kemudian sekarang sebentar. ke kau, yang- Akun-akun bisa direkayasa Iya. sehingga kemudian Yang dia tidak sekarang membuat ditetapkan sebagai apa tersangka. yang terjadi. Sebentar, Bukan, apa yang yang sekarang terjadi ditetapkan itu sebagai tersangka, dalam sosial media tidak pembuat serta akun merta palsu atau emak-emak di lapangan. tidak serta Duanya merta aja. menjadi alat ukur kemenangan. Ya. Itu dulu dong perdebatan kita Jadi, pertamanya. Mbak Anissa, Orang bisa buat akun Kembalikan. sangat banyak. Apakah jumlah akun itu menjadi alat Mungkin ukur kembali ke kemenangan tema aja pilpres? kita ya. Tidak. Bukan. Oke. Kembali. Itu Lalu makanya aku kemudian bertanya ada satu hal akun-akun saja. lain. Ada akun-akun lain. Apakah dia palsu? Tidak palsu. Tapi dia menjadi penyebar hoax. Menyambung pada yang Anda Itu bilang makanya tadi. aku tanya Bahwa ke kau kemudian yang sekarang. menyebarkan hoax Yang adalah jadi kader kami. tersangka sekarang. Ternyata 3 yang orang menyebarkan ibu-ibu hoax itu adalah kalian. Atau akun palsu. Kalian. Yang jadi tersangka sekarang. Faktanya akun adalah palsu kalianlah yang atau menyebarkan 3 orang hoax. ibu-ibu itu. Kalian yang menyebarkan hoax itu. Dan Nggak akun nyambung Sebentar dia. dong. Premis A dengan premis B-nya Yang nggak kalian nyambung. katakan tadi kan kita menyebarkan hoax. Fakta yang terakhir yang ditangkap adalah penyebar hoax dari kalian. Diskusi kita Itu tadi, dong, kamu jelas. mengatakan Dia ada menyebar- akun-akun Oke. palsu. Ya. Bukan dong. Kan begitu, Anda itu makanya saya mengatakan tanya Oke. kamu kami sekarang. menyebarkan Oke, baik, hoax. abang-abang, kita kembali ke Faktanya- tema. Palsu kan jadi Faktanya tersangka. ternyata Baik. kalian yang menyebarkan Atau hoax. ibu-ibu itu. Oke, baik. Tiga-tiganya ditangkap sekarang. jadi Oke, baik tersangka. abang-abang, kita Itu. kembali ke Kurang tema. apa lagi? Baik, baik, Oke. Iya baik, dong. baik, kita kembali ke tema. Ya, tema. Kita terkait katanya ada politik 2 kaki, Iya. Partai Demokrat. Ada yang mengatakan Demokrat setengah hati mendukung Prabowo Sandiaga. Apa karena tidak dapat kotel efek itu tadi yang disebutkan Mas Panggi? Ini kaku. Iya. Terkait apa? Enggak begini. Mau dikocok seperti apapun ya, udah saya katakan di awal tadi itu, kita ini solid mendukung Prabowo Sandi. Bahkan saya ulangi lagi ya, saya dan banyak teman itu kan hari ini secara resmi ditempatkan di BPN. Ya, di banyak kemudian diskusi begitu, di banyak kemudian penampilan di TV, bahkan kemarin pasca debat kedua itu, kader Partai Demokrat kemudian yang maju paling depan, ketika kami merasa kemudian, teman-teman BPN merasa kemudian, Pak Jokowi itu menyerang pribadi Pak Prabowo. Saya kira itu sudah fakta kok. Itu kalau kemudian kita tidak total mendukung Pak Prabowo misalnya. Ya adalah pribadi yang mana yang Bukan, diserang, bos. Bukan. Jangan membentuk Begini, opini serangan pribadi. Ini diskusinya belum masuk ke situ. Ini tadi kan Sebentar, dikatakan kalau komitmen belum masuk ke Demokrat. situ jangan menyentuh itu. Bukan. Kalau tadi kalian bilang, nanti kamu bilang, kesempatanmu Anda ngomong. bilang Gimana bahwa sih? menyerang pribadi. Mana faktanya? Dia ini di sebuah diskusi Bukan. kalau bisa dia sendiri jadi pembicaranya. Fakta hukumnya mana dia menyerang pribadi? Itu. Dasar apa? Nanti aku jelaskan. Enggak dasar apa? Bukan, nanti saya jelaskan itu. Maka Bukan. jangan potong Anda dulu. sudah menyinggung kalimat Gimana itu. Jelaskan sih? dong. Menyerang pribadinya di mana? Ah, saya contoh. Enggak, menyerang pribadinya di mana? Iya itu makanya aku jawab. Ya, di mana? Kau ini lebih dari jaksa. Bukan di mana? Kau ini bagusnya besok daftar jaksa. Jangan-jangan kau karena gagal daftar jaksa ini. Bukan gimana? Atau daftar hakim Nggak ada begitu. hubungannya, nggak ada hubungannya. Kemudian kau Nggak ini ada sok hubungannya. jadi jaksa, sok Nggak jadi ada hakim hubungannya. cara-cara begini. Sekarang pertanyaannya di mana dia menyerang pribadi? Sini saya kasih contoh ke Ya. kau ya. Kalian putar nanti nih ya, Ya. biar terang di pikiranmu. Ya. Pak Jokowi itu mengatakan, karena kau kan tidak hadir di acara itu, aku hadir. Itu loh. Pak Prabowo itu memiliki lahan. Pak Jokowi ini nggak paham ternyata aturan mengenai HGU. Ya. Memiliki lahan. Memiliki ini berarti sertifikat hak milik. Boleh tidak HGU itu dimiliki oleh pribadi? Boleh, tapi jumlahnya tidak boleh lebih dari 25 hektar. Ini saya kasih tahu.
Bukan itu. Sabar. Tunggu dulu. Kau motong. Sebentar dong. Biar saya jelaskan. Kalau Itu dikatakan dia. itu Di menyerang satu sisi, pribadi, kemudian Pak aturan Jokowi hukum mengatakan apa yang menjadi Pak dasar Prabowo bahwa ini itu punya bisa dikatakan menyerang pribadi? 220.000 hektar Bukan lahan di bagaimana Kalimantan. tafsiran-tafsiran kalian. 120.000 Dasar di Aceh. hukum itu Kan menyerang begitu dia. pribadi atau tidak apa? Bukan. Apa dasar hukumnya? Apa Itu dasar hukumnya bahwa itu ini dikatakan biar aku menyerang? jelaskan. Apa dasar hukumnya bahwa itu menyerang pribadi? Kok dasar hukum Lo iya tadi dong. kau bilang? Lo iya dong. Ini biar aku jelaskan. Sebentar, karena menurut peraturannya Itu makanya jelas saya katakan. dia dikategorikan menyerang pribadi kalau masuk HGU pada itu bukan milik SARA. pribadi Prabowo seperti yang dong. dituduhkan oleh Jokowi. Kalau tidak menyerang Itu dia. SARA, tidak paling masuk jauh kategori itu adalah pribadi. milik perusahaan dan perusahaan itu ya pakai kepemilikannya perasaan? paling jauh. Paling jauh yang menentukan paling dia jauh, menyerang pribadi atau yang tidak punya HGU itu adalah milik aturannya. perusahaan, bukan perasaan. Bukan aturannya, Itu. dia baru dikategorikan menyerang Kalau pribadi perusahaan, kalau masuk wilayah miliknya SARA. itu atas saham. Kalau tidak masuk wilayah SARA, tidak menyerang pribadi. Jelas dasar hukumnya. Boleh Jadi apa cara gimana? berpikirmu kemudian kau pakai? Nisa, Lah, dari Begitu mana dia. ceritanya? Itu makanya aku jelaskan ke kau. Pak Jokowi itu mengatakan kalau ingin masuk ke situ, Pak Prabowo memiliki lahan. Berarti ini jatuhnya Apakah sertifikat dia milik. menyerang pribadi atau tidak? Ada Biar aturan diputuskan mainnya. KPU. Ada aturan mainnya. Kau tahu lebih dulu dari KPU. Ini kan sudah ada di KPU sekarang. Yang mana? Ini laporan terkait ini. Loh iya kan sudah jelas dalam peraturan juga kalau dia Biar tidak diputuskan kalau KPU. dia tidak masuk wilayah Kalau enggak, SARA kalau besok, tidak ya, jangan masuk lagi wilayah daftar anggota pribadi. DPR, tapi tidak daftar bisa. KPU. Kalau ingin mengadili persoalan pemilu. Iya dong, ini kan sudah di KPU. Apa hubungannya? Ini sudah di Bawaslu, jadi nggak perlu lagi kemudian kita Loh, perdebatkan. kan Anda yang Gitu. bilang tadi ini menyerang pribadi. Kalau Anda tidak mengatakan menyerang pribadi, tidak ada pembahasan ini. Kan sudah aku Ketika jelaskan. Anda mengatakan menyerang pribadi, saya akan katakan apa dasar hukumnya itu kategori menyerang pribadi. Tidak ada dalam peraturannya yang dibilang menyerang pribadi kalau masuk wilayah SARA. Ini bukan SARA. Aturan di mana kau baca itu? Dan kalau kemudian Presiden Jokowi katakan, Aturan di mana? Oke, baik, Kau baca baik, aturan. baik. Baik, abang-abang, Ini abang-abang, aturan. abang-abang, baik. kalau Abang-abang, Presiden di mana? katakan bahwa Oke, itu baik, terkait baik, Bang Jensen, Aturan di Bang mana? Adian. Menyerang pribadi SARA. bukan Baik, persoalan pribadi. Bang Jensen, Aturan di Bang mana? Adian. Menyerang pribadi Kita SARA. harus break terlebih dahulu. Abang-abang, Kalimatnya. oke. Jadi Mana? memang Menyerang dalam pribadi SARA. Oke, baik, baik. Di mana Abang-abang, kejelaskan? kita teaser terlebih dahulu. Berapa? Pemirsa, kita akan kembali di Special Report. Usai jeda. Perhatikan.